It's been a really, really messed up week. Some days told you, some days better. La la la, la la la. Penasaran si Tina kan, dia cari-cari lah sumber bau tuh. Ini ada apa nih, kok tiba-tiba ada bau amis gitu kan. Dicari-carinya terus, Kak Tina semakin terkejut ketika menyadari bahwa bau itu ternyata tepat berada di samping dia. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, wah, jadi gimana kabar kalian hari ini? Udah persiapan tahun baru kalian ya? Udah ACC cuti kalian? Maaf. Good luck ya, Wak. Semoga di ACC-kan sama bos. Amin. Jangan sedih gitu mukanya, nggak suka. Nggak boleh sedih-sedih, Wak. Karena di sini aku kembali lagi menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa spesial Nusantara part 177. Gilirannya Maluku Utara ini. Bentar lagi udah masuk Papua. Habis itu udah mau habis kahwin Nusantara kita. Ya Allah, gak terasa, Wak ya. But anyway, kisah yang akan aku ceritakan malam ini bercerita tentang pengalaman horor Wawa kita ketika tinggal di sebuah rumah dinas pada saat mengikuti suaminya bertugas. Awalnya selama tinggal di sana, Wawa ini tidak mengalami kejanggalan ataupun juga keanehan apapun, Wak. Tapi seiring berjalannya waktu, entah kenapa dia ini mulai mengalami serentetan teror. Mulai dari teror kecil berupa suara-suara sampai puncaknya dia diteror sama penampakan sosok pocong. Nah, penasaran kalian sama kisahnya? Atau mungkin ada beberapa aku yang lagi nonton waktu ada di rumah dinas nih. Hati sudut. Ayo kita langsung masuk aja ke ceritanya, Cekidot. Oke, Wak, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Tina dari Maluku Utara. Halo Mbak Tina. Jadi Wak, ceritanya pada saat itu Mbak Tina ini sudah menikah. Dan suaminya Mbak Tina ini bernama Bang Arman. Bang Arman adalah seorang tentara. By the way, ini nama suaminya aku samarin, Wak ya. Nah, tidak lama setelah mereka menikah, Wak, Bang Arman ini pun mendapatkan tugas dinas di Maluku Utara, tepatnya di Ternate. Dan otomatis mereka harus tinggal di sebuah rumah dinas yang memang sudah disediakan oleh atasannya Bang Arman. Tapi waktu udah mau pindah ini, Wak, Kak Tina ini sebenarnya sudah menyarankan mereka buat ngekos aja. Karena kan kalau misalnya di rumah dinas, nah dia itu banyak aturan-aturan gitu. Aku agak kurang nyaman, kata Kak Tina ini kan. Udah lah Bang, kita ngekos aja lah biar lebih nyaman gitu. Nah, Bang Arman bilang, adek, kita udah enak loh disiapin rumah dinas. Udahlah kita tinggal di sana aja, nggak usah ngekos-ngekos. Lagian juga rumah dinas tuh dekat kali jaraknya sama kantorku ya. Gak apa-apa lah ya, ditahan-tahanin aja, kata Bang Arman. Nah, karena Bang Arman ini menolak ajakan Kak Tina untuk ngekos, akhirnya mau nggak mau Kak Tina pun menuruti perintah suaminya itu. Singkat cerita, mereka pun pindahlah ke rumah dinas yang sudah disediakan itu, Wak. Kata Kak Tina, rumah dinas yang mereka tempati ini posisinya berada paling pojok dan dekat dengan perkebunan, Wak. Nah, di perkebunan itu ada sebuah lapangan gitu yang biasanya memang digunakan Bang Arman sama teman-teman tentaranya untuk berkegiatan. Pada awalnya selama tinggal di rumah itu, Kak Tina ini sama sekali tidak mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Sampai akhirnya tidak berselang lama kemudian tibalah waktu di mana Kak Tina ini mulai mengalami serentetan teror yang sangat-sangat mengerikan, Wak. Jadi ceritanya pada suatu hari sehabis maghrib, Bang Arman ini berpamitan ke istrinya untuk bekerja karena malam itu dia kedapatan jadwal piket malam, Wak. Bang Arman bilang lah sama Kak Tina kan, adek sayang, abang dinas dulu ya malam ini. Kamu sendirian di rumah dulu nggak apa-apa kan? Kata Bang Arman, iya Bang, nggak apa-apa, udah biasa kok abang juga kalau piket malam. Tina kan sendirian. Kata siapa? Kata Kak Tina. Dan by the way, Wak, adek ini merupakan panggilan khusus Bang Arman sama Kak Tina ya. Jadi nggak manggil sayang, nggak panggil apa, panggilnya adek gitu, adek abang gitu ya. Ingat baik-baik bagian ini ya. Nah dah tuh Bang Arman pun bersiap-siap untuk berangkat dinas dan meninggalkan Kak Tina sendirian di rumah. Ya udah ya dek, abang berangkat dulu. Nanti jam 3 abang balik makan. Ingat jangan buka pintu sembarangan ya. Ingat kode kita, kata Bang Arman. Iya Bang, adek ingat kode kita, kata Kak Tina. Kode apa tuh Nadia? Jadi Wak, Kak Tina sama Bang Arman ini memang punya semacam kode khusus buka pintu gitu. Tiap kali Bang Arman ini dinas malam. Maksudnya apa? Maksudnya biar istrinya ini nggak sembarangan buka pintu gitu loh. Takut ada orang niat jahat atau gimana gitu kan. Jadi nanti setiap kali Bang Arman ini pulang dinas malam, Bang Arman ini akan memanggil Tina dengan panggilan adek sebanyak 3 kali dan juga mengetuk pintu. Jadi gini, adek, 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 bukain pintu, ini abang. Itu kodenya. Adek, 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 bukain pintu, ini abang. Diketok terus panggil adek 3 kali. Itu kodenya ya, ingat.
Iya bang, ada ingat, pergilah bang, dah salam suaminya, pergilah dinas Bang Arman ini kan. Nah pas waktu menunjukkan pukul 10 malam, Kak Tina ini pun bergegaslah ke dapur buat masak. Memang biasanya aku masak malam Nadia, apalagi suamiku dinas malam kan. Biasanya kalau udah dinas malam nih Bang Arman pasti mampir pulang bentar tuh tiap kali jam 3 buat makan. Nanti setelah makan Bang Arman ini pergi dinas lagi untuk melanjutkan jadwal piketnya. Kayak gitu memang kebiasaannya Wak, jam 10 malam lah dia masak tuh. Nah malam itu Nat aku masak lah makanan kesukaan laki aku kan. Nah lagi fokus-fokusnya memasak Wak, secara tiba-tiba Tina ini mencium bau amis. Menyengat kali bau amisnya, nggak enak Nat. Ih bau apa nih? Penasaran si Tina kan, dia cari-cari lah sumber bau tuh. Ini ada apa nih, kok tiba-tiba ada bau amis gitu kan. Dicari-carinya terus, Kak Tina semakin terkejut ketika menyadari bahwa bau itu ternyata tepat berada di samping dia. Kok ada di sini baunya? Ih kuat kali baunya Nat. Ini perasaan aku aja nih, nggak mungkin. Mungkin ini adalah bau sampah luar nih, gara-gara aku memang kemarin lupa buat buangnya gitu. Dan Kak Tina pun mengabaikan bau amis yang ada di sebelahnya itu dan lanjut memasak lagi karena biasa-biasa nggak ada gangguan apa-apa Wak. Nah, tapi Wak, semakin diabaikan entah kenapa bau itu makin menyengat Nat. Karena merasa ada sesuatu yang janggal, maka Kak Tina ini pun cepat-cepat menyelesaikan masaknya dan membawa makanan yang sudah matang itu ke meja makan. Dah aku siapin aja saat ditaruh di meja makan, siap-siap nih kan. Dan setelah selesai memasak, Kak Tina bergegas mau pergi mandi. Sengaja memang aku mandi malam, Nadia gerah habis masak kan. Tapi lagi-lagi Wak, pada saat Kak Tina mau membuka pintu kamar mandi, tiba-tiba dia mendengar ada suara orang lagi besiul. Dan anehnya suara siulan itu berasal dari kamarnya Kak Tina sama Bang Arman. Kayak gitu. Kok ada suara siapa tuh? Udah malam lah, dia udah sepi nih, makin jelas lah suara siulan itu kan. Gak salah dengar aku suara siul tuh. Tetap aku berusaha untuk positive thinking tuh Nadia. Oh nggak mungkin itu suaranya dari kamar aku. Paling tuh suara orang lagi lewat aja, dia besiul gitu. Nah dia lanjut lah ini masuk kamar mandi kan buat membersihkan diri. Dan setelah selesai mandi, Kak Tina langsung kunci pintu depan. Pergilah dia masuk ke kamar dia buat tidur. Nungguin nanti jam 3 lagi mau balik makan kan. Anehnya Wak, entah kenapa malam itu saat mau tidur ini Kak Tina nih mendadak nggak mau matiin lampu. Biasanya aku kalau tidur dia pasti aku matikan lampu. Malam tuh entah kenapa pengen ku nyalain aja lampu tuh. Nah jadi malam itu Kak Tina ini tidur dengan kondisi kamar yang terang kan dah. Tidur aku Nadia. Nah singkat cerita, ketika waktu menunjukkan jam 1:30 pagi, 1:30 nih Wak ya, tiba-tiba Kak Tina ini terbangun dari tidurnya. Gak tahu kenapa Nadia terbangun aku. Tengok masih jam 1:30. Pas aku mau tidur lagi, entah kenapa Kak Tina ini jadi gelisah gitu loh Wak. Dia cari-cari lah itu kan posisi tidur yang pas. Sampai akhirnya Kak Tina ini memilih untuk tidur dengan menghadap ke pintu kamar. Di pintu kamar depan yang aku ngadep gini Nadia. Dan tidak lama kemudian Wak, Tina melihat dari sela-sela bagian bawah pintu itu ada macam sepasang kaki itu Nadia lagi berdiri tepat di depan pintu kamarnya, which is kayak luar nih. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sepasang kaki itu tampak sangat-sangat pucat, seperti kaki orang yang lagi sakit. Nampak sama aku. Nengok itu bukannya takut Kak Tina Wak, refleks bangun dia. Abang, kata Kak Tina, dia pikir abang udah balik nih. Bang Arman udah balik katanya. Hening tapi Wak, nggak ada yang menjawab pertanyaan Tina tuh kan. Kaki itu masih ada tapi karena diliputi rasa penasaran, Tina pun langsung bangkit, dibukanya lah pintu itu kan. Tapi tepat di saat Tina membuka pintunya Wak, gak ada siapa-siapa depan pintu tuh. Kaki pucat tuh hilang. Secepat itu Nadia aku nengok masih ada, aku buka nggak ada. Astagfirullahaladzim, berani kali lah kok Kak Tina. Sempat dia langsung kayak gitu macam mana. Nah di situ Kak Tina barulah itu ngerasa ada sesuatu yang nggak beres di rumah nih. Udah nggak betul ini. Kalau ini bukan Bang Arman, terus siapa nih? Kaki siapa tadi tuh? Nah barulah di situ Kak Tina ketakutan Wak. Masuk lagi ke kamar, dikuncinya pintu, lanjut mau tidur lagi nih. Nah, belum lama Kak Tina nutup mata Wak, tiba-tiba Kak Tina dengar ada suara ketukan pintu dari luar rumah, diikuti oleh suara Bang Arman. Adek, nah, abang udah pulang. Dah Tina langsung bangun lagi nih dari tempat tidurnya, bergegas dia membuka pintu. Tapi Wak, baru aja Tina keluar dari kamarnya, langkah Kak Tina ini tiba-tiba terhenti. Karena dia menyadari, kok kayaknya ada yang beda ya. Kalian ngeh kan? Kok panggilan adeknya cuma didengar satu kali nih. Bentar, dia diam loh kan, dia nunggu nih.
Nggak ada lagi. Kan harusnya kodenya ketok pintu adik 3 kali. Ini kok ketok pintu adik sekali aja nih. Ini betulan Bang Arman apa enggak? Meskipun Tina diliputi perasaan ragu, akhirnya saat itu Tina memutuskan untuk tetap membuka pintu itu. Padahal kode ada bedanya. Aku waktu itu bukan apa-apa Nadia. Aku berpikir kalau mungkin aja Bang Arman ini lagi lupa sama kodenya kan. Lagi capek mungkin suami aku, makanya cuma manggil sekali aja. Masih positive thinking. Dah tuh lah, dibuka lah pintu depan tuh sama Kak Tina kan. Dan ternyata betul. Adalah Bang Arman tuh lagi berdiri di depan depan pintu tuh pakai seragam dinas macam biasa. Iya suami aku mah rupanya. Abang, kata dicium lah tangan suaminya kan seperti biasa. Ada balik abang aku, makan dulu yuk gitu kan. Tapi tepat ketika Tina menyentuh tangan yang Bang Arman, lagi-lagi Tina merasa ada yang janggal. Karena pada saat itu tangannya Bang Arman tuh Nadia aromanya melati. Nggak ada bau parfum dia sama sekali. Terus dingin kali kata. Kenapa nih tangan laki aku kayak gini ya? Nah, meskipun keheranan, Tina tetap menyuruh si Abang Arman ini untuk segera masuk ke dalam rumah. Aduh, merinding aku. Bang, makan dulu ya. Hari ini adik masakin makanan kesukaan abang, katanya. Nah, mendengar ucapan Tina, anehnya Bang Arman ini nggak ngerespon apa-apa, Dia diam aja kan. Dia hanya melepaskan seragamnya sebentar dan lanjut berjalan mengikuti Tina ke ruang makan. Nah, mendapati suaminya yang diam aja, Tina ini tetap lanjut, mengambilkan makan, ambilin nasi, ambilin lauk, ya kan yang ada di meja makan tuh. Dan di sini dia belum mikir aneh-aneh, dikasihnya lah sama suaminya, dia temenin suaminya makan. Dan setelah itu Bang Arman pun langsung menyantap makanannya dengan ditemani sama Tina. Nah, pas Tina ngamatin Bang Arman ini makan, Tina nih baru sadar kalau suaminya itu makan dalam kondisi pucat, macam orang sakit. Nah, kenapa lagi aku ya? Bang, abang sakit, kata Kak Tina kan. Kalau abang gak enak badan, udahlah izin aja lah sama komandan, katanya. Tapi lagi-lagi di sini Bang Arman diam, sama sekali dia tidak merespon pertanyaannya si Tina nih. Dan anehnya lagi, Bang Arman yang lagi makan ini selalu menyuapkan makanan ke mulutnya sambil ngelamun. Jadi kan ini si Tina nih, dia makannya gini, Nat. Apa Bang Arman nih diam-diam aja nih? Lagi banyak kerjaan mungkin ya, malas lagi ngomong sama aku, kata Kak Tina. Bisa-bisanya aku masih positive thinking, Kak Tina. Astagfirullahaladzim. Dah aku diamin aja Nadia, aku tengokin terus dia makan kan sampai habis nih makanannya. Nah, setelah Bang Arman selesai makan, Tina pun membereskan piring-piring kotor itu, dicucinya lah di dapur. Nah, ketika sedang mencuci piring, Tina dengar ada suara kursi yang berdecit gitu, macam lagi didorong tuh loh, lagi bunyi pula. Tahu kan kalian kayak krek gitu. Pada saat itu Tina langsung berpikir kalau itu Bang Arman baru saja beranjak dari kursi makan untuk pergi ngerokok keluar. Biasaan laki aku memang kayak gitu. Dah biarin lah gitu. Dah setelah selesai cuci piring, Kak Tina ini berencana buat mengajak ngobrol suaminya. Tapi pada saat Kak Tina ini hendak menemui Bang Arman, anehnya saat itu Bang Arman ternyata nggak ada di rumah. Ku carilah ke berbagai sudut rumah nih kan, mana Bang Arman? Bang Arman kemana kamu Bang? Nggak ada yang jawab. Dan yang lebih anehnya lagi, seragam dinasnya Bang Arman yang tadi dilepas tuh nggak ada juga. Nah, buru-buru lah aku buka pintu depan kan buat ngecek sepatunya Bang Arman. Dan betul juga, sepatunya juga udah nggak ada. Kok cepat kali Bang Arman langsung berangkat pergi ninggalin aku kayak gitu aja. Kok dia nggak pamit pulang sama aku, kata Kak Tina kan. Kenapa Bang Arman nih? Nggak lama kemudian Tina tiba-tiba dikejutkan sama suara handphone yang berbunyi. Masuk dia ke dalam rumah, dicek lah handphonenya. Ternyata ada 3 panggilan tidak terjawab dari Bang Arman. Karena penasaran, Tina langsung balik nelpon lakinya kan. Pas sudah diangkat sama Bang Arman, langsung ngomel lah Tina. Abang gimana nih, nggak sopan kali habis makan kok main pergi gitu aja. Padahal baru tinggal cuci bentar. Nah, kalau mau pergi itu pamit lah dulu Bang. Udah tahu Abang tadi pucat sakit-sakitan Abang. Nggak tahu adek ini khawatir, kata dia kan. Dengar istrinya yang marah-marah, Bang Arman langsung bela diri. Adek ini ngomong apa nih? Kan Abang udah bilang Abang tuh pulang jam 3 malam. Ini loh masih jam 2. Dari tadi Abang masih di pos jaga kok nggak kemana-mana. Ngada-ngada aja kamu ini adek, kata Bang Arman. Dengar suaminya ngomong kayak gitu, barulah Kak Tina ini langsung merinding sebadan-badan, Hah? Abang di pos? Dengan suara terbata-bata dia bilang, Bang, barusan Abang pulang ke rumah, Bang. Bahkan Abang sempat makan masakan aku, Bang. Abang balik wajah Abang pucat, Bang. Abang tuh siapa tuh arti, Bang? Dengar itu terkejut lah Bang Arman. Hah?
Serius adek? Ya ampun dek, dari tadi abang masih di sini. Kata ya Allah merinding. Dengar lakinya ngomong itu makin menangis histeris. Aku udah ya Allah bang, berarti yang pulang tadi itu bukan abang. Terus siapa bang? Oh shock dia, wah astagfirullahaladzim bang, tolonglah balik abang sekarang kata. Iya ya tunggu ya, abang pulang sekarang kata Bang Arman. Langsung balik kan Bang Arman ke rumah tuh. Singkat cerita jam 3 itulah Tina dengar tuh ada suara ketukan pintu yang dibarengi dengan suara Bang Arman. Tok tok tok, adek buka pintu ini abang. Itu kodenya kan. Udah gak sekali lagi kayak yang pertama tadi wak. Tina langsung berlari secepat mungkin, dibukanya pintu, dipeluk abang. Kata dipeluknya lakinya langsung, disalamnya lakinya. Waktu ku salam itu udah fix ini laki aku. Baunya udah gak bau melati lagi, tangannya terus ada bau parfum laki aku Nadia. Kebetulan ini abang, alhamdulillah bang. Udah masuklah dulu ke kamar, ke kamar pula, ke mana? Maaf, masuk ke kamar langsung. Oh Bang Arman buru-buru aja masuk ke rumah maksudnya. Padahal Bang Arman gak ngapa-ngapain, aku yang ngomong kayak gitu ya. Sorry, menggebu-gebu. Udah nyampe di dalam rumah, Tina pun menceritakan semua kejadian yang baru saja dia alami. Dan setelah mendengar cerita dari Tina, Bang Arman pun jawab lagi, Dek, kalau abang lagi nggak di rumah, perbanyak baca Yasin sama surat-surat pendek ya dek ya, katanya. Iya bang. Ih kenapa bang ya, kok tumben-tumbennya kayak gini ya bang? Udah itu mungkin lagi ada gangguan bentar aja. Insya Allah nggak kenapa-napa, orang kita selama ini tinggal di sini nggak kenapa-napa kan. Hari ini mungkin lagi sial aja kita gitu. Nah, setelah menyadari bahwa istrinya dalam keadaan yang sangat ketakutan, akhirnya waktu itu Bang Arman langsung bilang, ya udah dek gini aja, biar kamu tenang, besok abang antarin kamu pulang ke rumah mama dulu ya. Udah kamu tinggal sama mama aja dulu, soalnya abang masih ada piket malam buat beberapa hari ke depan. Oh ya bang nggak apa-apa lah, dek pulang aja lah dulu ke rumah mama bang ya. Kata siapa? Kata Tina. Iya nak. Iya nak, iya sayang kata. Udah keesokan harinya Bang Arman pun mengantarkan Kak Tina ini pulang ke rumah mamanya dulu. Tina tinggal di sana selama 1 minggu untuk menghilangkan rasa takut. Dan ya wajar lah, lumayan shock juga kayak gitu. Lakiku bukan lakiku. Dah singkat cerita, setelah 1 minggu pun berlalu, hal itu juga sudah kulupakan Nadia. Tina ini pun menghadirilah sebuah acara perkumpulan bersama para istri dari rekan-rekan seprofesinya Bang Arman. Pada saat itu Tina menghadiri acara itu dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Setelah acaranya selesai, Tina langsung nih balik lagi ke rumah dinasnya. Udah gak balik ke rumah mamanya, udah beranilah aku Nadia istilahnya waktu itu. Dan waktu dia balik, Bang Arman ini gak sama dia, Bang Arman masih kerja. Dah sesampainya di rumah dinas, Tina pun membuka pintu rumahnya seperti biasa. Tapi anehnya tiba-tiba waktu pintunya terbuka nih ya, Tina merasa ada macam angin kencang gitu loh yang datang. Macam terasa ketampar wajahku, gegara angin dari dalam tuh Nat. Wih kenapa nih gitu kan. Meskipun merasa janggal, Tina lagi-lagi memilih untuk mengabaikan angin kencang tadi. Dia langsunglah masuk ke dalam rumah untuk berganti baju dan juga sekalian mandi. Nah, tapi pas mau menuju ke kamar mandi ini, dia dengar ada suara perempuan ketawa cekikikan. Tapi bukan suara hantu yang serem, enggak Nat. Ya suara manusia biasa tapi ketawa ngekek dia. Di situ aku ngebatin, ibu-ibu tadi belum pulang kali ya. Cobalah nanti aku tengok bentar gitu. Mau ngecek siapa aja yang belum balik nih. Kan kawan-kawan istri kawan suaminya. Dah Kak Tina pun ngintip lah dari jendela rumahnya kan ke arah lapangan, kan dekat sama lapangan tuh tempat mereka tadi berkumpul tuh. Pas dicek itu lapangannya betul-betul udah kosong, nggak ada orang sama sekali di sana Nat. Tapi suaranya tadi jelas sekali macam dari lapangan ini. Nah itu berarti kalau aku buka nggak ada orang, ketawa tadi bukan suara ibu-ibu di lapangan lah. Tak suara siapa lah itu, tapi lagi-lagi Tina memilih untuk mengabaikannya saja. Dia kan mau pergi mandi tuh. Nah lanjutlah dia mandi nih. Dan setelah dia mandi, dia langsung nonton TV sambil nunggu Bang Arman pulang. Nah pas lagi asik-asiknya nonton ini Tina tiba-tiba mendengar ada suara orang bernapas berat yang dekat di telinga dia. Mari Kak sini dia nih. Tapi karena waktu itu masih sore, karena dia aku nggak begitu takut ya. Alah perasaan aku aja tuh. Tapi terdengar tuh bukan suara dari TV, bukan suara dari HP aku. Yang penting ada nih suara orang bernapas tuh. Nah aku lanjut lagi nonton TV sambil sesekali main handphone. Tapi ketika Tina mengarahkan pandangannya ke arah televisi Tina nengok dari pantulan TV itu dia ada aduh merinding aku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dari pantulan televisi itu Tina melihat ada sesosok perempuan dengan rambut panjang sebahu lagi berjalan di belakang aku tapi dari TV dia tengoknya. Kan di TV itu kan ada kayak bayangan hitam kayak gitu kan. Siapa tuh? Dan gak cuman dia lewat aja aku sadar si perempuan itu gak berjalan tapi terbang masuk ke dalam kamarnya si Tina sama Bang Arman. Jadi terbang gitu. Nengok itu tuh kejualan Tina kan astagfirullahaladzim, makhluk apa itu? Ngapa dia terbang masuk kamar aku?
Menyadari kejanggalan itu, Tina pun langsung sadar kalau apa yang dilihat tadi itu kuntilanak. Dengan diliputi oleh rasa takut sekaligus penasaran, Tina pun bergegas menuju ke kamarnya, Wak, buat mengecek sosok itu langsung. Aku takut nanti, tapi aku mending pastikan langsung tuh siapa kan. Itu pintu kamar dalam posisi ketutup, Wak, ya. Waktu dibuka nggak ada siapa-siapa. Oh iyalah, orang pintunya juga ketutup. Tapi yang jelas tadi tuh kayak masuk ke dalam situ tuh loh si Kunti itu. Makin takut si Tina duduk, dia menenangkan diri bentar, dia baca lah Yasin, dia baca surat-surat pendek kan. Kan suaminya ngingetin kayak gitu juga. Sampai dia merasa tenang. Tapi sayangnya, ketenangan itu juga tidak berlangsung lama, Wak, karena masih di hari yang sama. Di malam itu Tina kembali mengalami gangguan yang jauh lebih ekstrim yang tidak pernah akan dia lupakan seumur hidupnya. Jadi ceritanya, Wak, setelah sholat maghrib Tina dengar HP-nya berdering. Waktu dicek ternyata panggilan tuh dari lakinya, Bang Arman. Halo Bang, ada apa gitu? Adek, maaf ya, malam ini abang pulangnya agak telat nih, masih ada tugas katanya. Mungkin sekitar jam 3 subuh lah abang baru pulang katanya. Iyalah, ya sudah Bang, nggak apa-apa, nanti adek tungguin. Dinas malam lagi laki yang mendadak kan. Ini masih di hari yang sama ya, Wak, ya. Nah, selesai Bang Arman nelpon, tiba-tiba Tina dengar lagi ada suara orang lagi bernapas tepat kali di telingaku, Nadia. Gitu lagi. Habis itu udah nggak bisa lagi dia positive thinking, Wak. Dia kan dalam kamar tuh. Waktu dengar ada suara orang bernapas ini langsung berlari keluar. Dia duduklah di ruang tamu sambil terus membacakan surat-surat pendek. Nah, setelah merasa agak lebih tenang, Tina baru balik lagi ke kamar tidurnya, ya. Tapi ternyata dalam kamar dia nggak bisa tidur. Main-mainlah dia HP dulu kan, sambil menunggu rasa kantuk itu tiba. Nah, pas lagi seru-serunya main HP, Wak, tiba-tiba Tina dengar ada suara letusan macam suara petasan gitu, tak gitu kan. Gegara terkejut, dia langsung nanya sama lakinya, Bang, ini kenapa Bang? Teman-teman kamu lagi main petasan kah? Gitu. Dibalas sama Bang Arman, petasan apa nih Dek? Gak ada loh, kami main petasan gitu, ngapain juga, orang lagi tugas. Dan by the way, posnya Bang Armannya juga gak begitu jauh dari rumah dinas, Wak. Makanya waktu itu Tina berasumsi kalau mungkin teman-temannya Bang Arman lagi main petasan dan suaranya terdengar lah sampai ke rumah. Meski penasaran dengan asal suara tersebut, Tina memilih untuk mengabaikan suara itu dan dia mau lanjut tidur aja. Udahlah, itu tahap pada tidur. Singkat cerita, Wak, pada saat jam menunjukkan pukul 1:30 pagi, tiba-tiba Tina ini terbangun karena dia diliputi sama perasaan gelisah, perasaan gak nyaman, perasaan gak bisa tidur lagi, terbangunnya tuh. Tak kenapa gelisah aja kuna dia malam tuh. Tina berusaha untuk menenangkan diri sambil berkali-kali mengganti posisinya. Kadang aku tidur ngadap tembok, nanti aku ngadap lurus, ngadap kanan, nanti kayak gitu terus lah. Sampai akhirnya, Wak, posisi tidurnya mengarah ke arah atas jendela. Kan? Karena waktu udah ngadep jendela ini Tina nggak bisa langsung tidur, ya mau nggak mau dia sempat tertengok lah bentar ke jendela tuh. Nah, disinilah, Wak. Disinilah pada saat dia melihat ke jendela itulah Tina melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dimana pada saat itu dengan sangat jelas, Nat, aku tengok di luar jendelaku ada sosok tinggi, besar, kan? Lagi ngapain dia? Lagi lompat-lompat kegirangan gitu loh, Wak. Ya Allah, terbayang sama aku gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu apa? Kata si Tina. Aku merinding sebadan-badan ngebayangin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, dingin tangan aku. Nge-freeze aku deh dia. Gak bisa ngapa-ngapain. Ku tutup mataku kan supaya aku gak nengok sosok itu lagi. Tapi, Wak, beberapa menit kemudian tiba-tiba Tina ngerasa apa? Kasurnya sedikit bergoyang-goyang. Kalian ngerasa kalau kita tidur di atas spring bed kan ada orang yang goyang-goyang kan, terasa kayak gitulah. Nah, dia ketidur sama kayak gitu. Aku yang udah dasarnya penakut tapi penasaran, aku balik badan lah mau nengok ke arah itu tuh, arah tempat apa kasur bergoyang tuh. Dan kalian tahu, tepat di saat Tina membalikkan posisi badannya, disitulah secara mengejutkan Tina melihat ada sesosok pocong gosong. Bukan lagi loncat-loncat, Wak, tapi dia tiduran tepat menghadap dengan wajahnya Tina. Katanya gitu. Astagfirullah. Tersenyum dia, Nadia. Tersenyum dia. Aku tuh tengok dekatnya. Kata. Nengok Tina yang syok, Wak. Pocong ini justru semakin betah lagi berada di dekat Tina. Nggak bilang dia. Gitu. Masih dengan wajah yang tersenyum menyeringai, pocong itu menatap Tina seolah-olah ingin menyapa. Halo, nggak usah takut sendirian. Malam ini bubuknya aku temenin ya. Disitulah air mata Tina pun pecah, Wak.
Dia berusaha untuk bergerak, teriak, nggak bisa. Seluruh tubuhnya nge-freeze waktu dia balik badan tuh. Bahkan dipercaya nggak kalian, saking nge-freeze-nya Tina ini sampai-sampai nggak bisa memejamkan matanya. Alhasil dia terpaksa memandangi wajah menyeramkan si pocong gosong itu. Dan kalian tahu gak, peristiwa menghadap pocong gosong itu berlangsung selama berapa lama? 1 jam. Bayangkan kalian, kalian tidur di kasur, ditemanin sama pocong, mata kalian nggak bisa ketutup, ke freeze, dia gini terus 1 jam tuh kayak gitu. Aku di situ biarlah aku mending pingsan aku Tina. Gak pingsan aku kasihan. Tina cuma bisa baca surat Yasin aja dalam hati. Dan untungnya, alhamdulillahnya, pocong itu akhirnya menghilang setelah 1 jam itu. Menghilang dengan sendirinya bersamaan dengan tubuhnya si Tina yang bisa digerakkan kembali. Dan suara adek, abang pulang. Wah, langsung tuh Nadia, aku langsung loncat dari tempat tidur, aku buka pintu, udah yakin aku tuh Bang Arman. Langsung pecah tangisnya Tina di situ, Bang, aku barusan nengok pocong, aku diliatin pocong 1 jam, Bang. Ya Allah ya Rabbi, aku nggak mau di sini lagi, aku takut, kata. Dengar itu Bang Arman juga shock juga lah, Wak. Yaudah, kamu ambil barang-barangmu, subuh ini kita tidur rumah mama aja, yuk. Abang nggak mau kamu kenapa-napa, kata Bang Arman. Kabur kami tengah subuh tuh, Dah, akhirnya mereka berdua pun langsung bergegas pulang lagi ke rumah mamanya Tina. Nah, singkat cerita, semenjak kejadian malam itu, Tina dan Bang Arman memutuskan untuk ngekos di sekitaran kantor dinasnya Bang Arman tuh. Udah nggak mau lagi kami tinggal di rumah dinas tuh, nggak mau aku. Dan alhamdulillahnya semenjak tinggal di kos-kosan ini, mereka sudah tidak mengalami kejadian horor apapun. Astagfirullahaladzim. Kak Tina sampai sakit pala aku. Oke, jadi itu tadi kisahnya Kak Tina yang dihantui oleh penampakan mengerikan selama tinggal di rumah dinas. Gak bisa habis merinding aku sampai kisah ini. Terus kisahnya udah aja kayak gitu kan, Wak. Tapi merindingnya ngeri. Ini aku masih merinding loh. Kebayang gak kalian gimana takutnya jadi Kak Tina tuh ketika berhadapan langsung pocong gosong. Awak nengok di Google pocong kayak gitu, langsung di-slide cepat-cepat kan. Ini 1 jam. Sumpah ini aku masih merinding loh sampai belakang-belakang nih. Tapi untung lah ya, alhamdulillahnya Kak Tina ini punya suami yang peka sama keadaan istrinya. Bang Arman gak usah nunggu ngengong-ngengong, langsung udah yuk pindah kita langsung. Dan sebenarnya Bang Arman ini juga mengalami beberapa kejadian horor di rumah dinas itu. Tapi dia memilih untuk mengabaikan gangguan-gangguan itu. Dan untung aja mereka akhirnya pindah dari sana ya kan. Selamatlah mereka dari gangguan-gangguan tuh. Entahlah kalau misalnya aku masih tinggal di sana, mungkin pocong tuh masih terus-terusan ganggu aku. Mungkin karena dia tahu aku suka ditinggal dinas sendirian kali ya. Dan by the way nih fun fact-nya, kisah tentang pocong gosong ini dikirim sama nggak cuma sama Kak Tina aja, Bang Arman juga ikutan ngirim. Kak Tina ngirim email, terus beberapa hari kemudian Bang Arman gitu yang ngirim email. Tapi kisahnya hampir sama. Kalau di kisahnya Bang Arman, dia menjadi POV istrinya. Mungkin kata Kak Tina, mana email duluan yang kalian pilih lah, itulah yang jadi KW. Betul, suami istri ini ngirim, cuman memang nggak ada yang berbeda, sama aja kisahnya. Cuman kalau dari Bang Arman POV istrinya gitu loh. Kocak ya. Oke, terima kasih banyak Kak Tina, terima kasih Bang Arman, semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas ceritanya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.